Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? La'allakunna bi khairin insyaallah. Madza darsunal an? Darsunal an al-hadisu. Tayyib. Pagi ini insyaallah kita akan membahas bab 4. Judulnya Manzilatul Imani wa Syu'abuhu. Status iman dan cabang-cabangnya. Oke, pertama siapkan dulu alat tulisnya, kemudian buku hadisnya dan buku tulisnya. Oke, sudah siap? Kalau sudah, silahkan kalian buka buku hadis halaman 30. Sudah ya? Oke. Nanti Ustazah bacakan, kalian silahkan diharokati. Kemudian artinya silahkan kalian tulis di buku. Dan jangan lupa difahami. Oke, silakan dilihat bukunya halaman 30. Kita akan membahas tentang al-kharitatu adz-dzihniyatu. Peta konsep. Oke, ini ada di buku kalian ya. Tinggal nanti diharokatin. Maka natul imani wa syu'abuhu. Maka natul iman itu artinya kedudukan iman. Wa syu'abuhu dan cabang-cabangnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, maka natul imani, kedudukan iman. Jadi kita akan membahas, pada slide ini kita akan membahas tentang kedudukan iman terlebih dahulu. Oke. Asyartul awwalu lidukhulil jannati. Syarat utama untuk masuk surga. Asasus sa'adati wal fallahi fid dunya wal akhirati. Oke. Asasus sa'adah itu artinya dasar kebahagiaan, wal fallahi dan kesenangan, fid dunya di dunia, wal akhirati dan di akhirat. Yang kedua, al khairu kulluhu far'un anil imani wa mutarattabun alaihi wal halaku wad dimaru wasyarru kulluhu innama huwa bifaqdihi wa naqsihi. Oke, artinya al khairu kulluhu, kebaikan seluruhnya adalah far'un, bagian, anil imani, dari iman. Wa mutarattabun alaihi, dan berada di bawah iman tersebut. Wal halaku, dan kebinasaan. Wad dimaru, kehancuran. Wasyarru kulluhu, dan keburukan seluruhnya. Innama, sesungguhnya, huwa bifaqdihi, dikarenakan, karena kehilangan iman, wa naqsihi, dan kekurangan iman. Maksudnya adalah, jadi kebaikan seluruhnya itu adalah bagian dari iman dan berada di bawah iman. Kemudian, kalau misalkan kehancuran, kebinasaan, keburukan, itu seluruhnya dikarenakan seseorang itu kehilangan iman dan kekurangan iman, gitu ya. Oke, nah insyaallah di bab 4 ini kita akan membahas satu poin aja, yaitu kedudukan iman. Terus cabang-cabang iman akan dipelajari di mana Ustazah? Akan dipelajari di bab 5, gitu ya. Jadi kita fokus dulu di bab 4
di kedudukan hadis. Kayak di kedudukan iman ya. Oke, yang kedua, peta konsep yang kedua, syu'abul imani, cabang-cabang iman. Al-imanu ibaratun anisyara'i bisa iriha. Al-imanu, iman itu merupakan ibaratun, komitmen menjalankan asyara'i bisa iriha, syariat-syariat atau ajaran-ajaran seluruhnya. Kemudian yang kedua, al-imanu dzu syu'abin katsiratin. Iman memiliki syu'abin itu cabang-cabang, katsiratin cabang-cabang yang banyak. Kemudian yang ketiga, al-imanu yakunu bi'a'mali al-qalbi wal lisani wal jawarihi. Al-imanu yakunu, iman ada pada bi'a'malil qalbi, ada pada amal-amal hati atau sikap keyakinan kita dalam hati. Wal lisani, setelah hati kita yakin, kemudian yang kedua harus mengucapkan secara lisan. Wal jawarihi, dan ditambah dengan perbuatan anggota badan. Itu yang dimaksud dengan iman, gitu ya. Pertama, diyakinkan dengan hati, kedua diucapkan dengan lisan, ketiga perbuatan dengan anggota badan. Tuh. Selanjutnya, al-ahdafu at-ta'limiyatu, tujuan pembelajaran. Oke, jadi di bab 4 ini tujuan pembelajarannya apa? Yutawaqqa'u ayyusbiha at-talibu mu'minan haqqan. Jadi siswa diharapkan menjadi mukmin yang sejati, gitu ya. Ini tujuan pembelajaran di bab 4. Karena kita akan mengetahui kedudukan iman dan cabang-cabang iman. Oke, silakan dilihat di halaman 31. Sekarang kita akan membacakan hadisnya terlebih dahulu ya. Kemudian jangan lupa hadisnya dihafalin, hadis 3, berarti hadis bab 3, hadis bab 4 dihafalin. Karena insya Allah setelah selesai bab 4, kalian diwajibkan untuk menyetorkan hadis, ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Oke, saya bacakan dulu hadisnya. Qala Abdullah ibn Abbasin haddatsani Umar bin al-Khattab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibnal Khattabi idhab fanada fin nasi innahu la yadkhulul jannata illal mu'minuna, rawahu Muslim. Oke, kita artikan. Qala Abdullah bin Abbasin, Abdullah bin Abbas berkata, haddatsani Umar bin al-Khattab qala. Jadi Umar bin Khattab itu memberitahu Abdullah bin Abbas. Kemudian Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibnal Khattabi, wahai ibnul Khattab, idhab fanada fin nasi, pergilah dan serulah kepada orang-orang, innahu, bahwasanya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, illal mu'minuna, kecuali orang-orang mukmin.
atau kecuali orang-orang yang beriman, ya. Oke, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian kita masuk ke penjelasan. Di sini ada rawi al-haditsa. Rawi al-haditsa ini adalah perawi hadis. Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, ibnu ammi Rasulillahi, huwa sahabiyul jalilu, mauliduhu qablal hijrati bisalasi sinina, innahu imamul mufassirina wasumiya habrul ummati min kasrati ilmihi wa kana ar-rasulu alaihi as-salatu wassalamu daimad du'ai labni Abbasin bi an yamla'ahu ilman wa yaj'aluhu min ibadihi sholihin. Oke, ditunggu sebentar ya. Oke, artinya Abdullah ibnu Abbasin, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini adalah ibnu ammi Rasulillah, anak paman Rasulullah, berarti sepupunya Rasulullah. Huwa sahabiyul jalil, ia merupakan sahabat yang mulia. Mauliduhu, kelahirannya, qablal hijrati bisalasi sinina. Jadi kelahirannya Abdullah bin Abbas ini adalah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Innahu imamul mufassirina. Beliau adalah imamnya para ahli tafsir. Wasumiya habrul ummati, dan julukan beliau adalah habrul ummati. Apa sih artinya habrul ummah? Habrul ummah yaitu tinta negara atau tintanya umat. Kenapa bisa dikatakan tintanya umat? Karena min kasroti ilmihi, dikarenakan banyaknya ilmu yang beliau miliki. Wa kana rasulu alaihi assalatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daima ad-du'ai labni Abbasin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membiasakan berdoa untuk Ibnu Abbas, bi an yamla'ahu ilman, agar Allah senantiasa memberikan pemikiran atau memberikan ilmu, wa yaj'aluhu min ibadihi sholihin, memberikan pemikiran Ibnu Abbas tentang ilmu dan menjadikannya sebagai hamba Allah yang sholih. Tuh, jadi Rasulullah ini selalu mendoakan Ibnu Abbas, ya. Oke, nanti di slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang doa yang biasa Rasulullah berikan kepada Ibnu Abbas. Qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma allimhul kitaba, wa qala aidan Allahumma faqihhu fid dini. Wa tufiya Ibnu Abbasin sanata sab'in
au thamanin wasittina minal hijrati. Qala Ibnu Abbas berkata, Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku. Wa qala, dan beliau berkata, Allahumma, ya Allah, alimhul kitaba. Ajarkanlah dia, yang dimaksud adalah Ibnu Abbas, ajarkanlah Ibnu Abbas Alkitab. Maksudnya adalah ajarkanlah dia Al-Quran. Wa qala aidon, kemudian Rasulullah pernah berkata juga, Allahumma, ya Allah, faqihu fid dini. Dalamkanlah ilmunya dan fahamkanlah ia dalam masalah agama. Selanjutnya, watufiya Ibnu Abbasin. Ibnu Abbas itu wafat pada tahun ke-sab'in, antara 67 sanata sab'in 67 au samanin atau 68 wasittina minal hijrati, dari penanggalan hijriyah. Jadi di riwayat lain ada yang mengatakan Ibnu Abbas itu wafatnya pada tahun ke-67 hijriyah. Terus di riwayat yang lain lagi ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas itu wafat pada tahun 68 hijriyah. Selanjutnya, maknal kalimat, arti kosa kata. Yang pertama, ya Ibnal Khattabi. Arti bahasa Arabnya, ya Umar ibnal Khattabi. Atau wahai Umar ibnul Khattab. Yang disebut dengan ya Ibnal Khattab berarti ya Umar ibnul Khattab. Terus yang kedua, nadi. Ud'u wasih bi'arfa'il aswati. Artinya, ud'u itu kan memanggil. Wasih itu suara keras gitu. Jadi memanggil dengan suara keras. Bi'arfa'il aswati ini adalah penjelasan dari ud'u dan wasih gitu ya. Jadi keduanya sama-sama punya arti memanggil dengan suara yang keras. Kayak ini makna. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ma'nal hadisi al-ijmali. Arti hadis secara umum. Kalau tadi kita membahas tentang arti kosakata, kalau sekarang kita akan membahas tentang arti hadis secara umumnya. Saya bacakan terlebih dahulu. Inna a'zama ma qarrarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanu makanatil imani wa annahu asasus sa'adati wal fallahi fid dunya wal akhirati wa annal jannata darul ladzati wal hanaati was sururi la yadkhuluha illa ahlul imani. Oke, kita artikan. Inna a'zama, sesungguhnya sesuatu, ma qarrarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling agung yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayanu makanatil iman, adalah penjelasan tentang kedudukan iman. Wa annahu asasus sa'adah, dan ia merupakan dasar kebahagiaan. Jadi kedudukan iman, jadi iman itu merupakan dasar kebahagiaan. Wal fallahi, dan kesenangan. Fid dunya wal akhirati, di dunia ataupun di akhirat. Wa annal jannata darul ladzati, dan sesungguhnya surga adalah rumah
Dan walhanaati wassururi ini artinya sama-sama senang atau kesenangan. La yadkhuluha, tidak mungkin masuk, illa ahlul imani, tidak akan mungkin masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalkan seseorang pengen masuk surga, berarti dia pertama harus beriman terlebih dahulu. Nah, kemarin udah saya jelaskan kan cara-cara untuk masuk iman, ya. Oke, masih di arti hadis secara umum. Wa man lam yakun mu'minan fal jannatu alaihi haramun wala yashummu rihaha bal yakunu ma'aluhu ila nari jahannama khalidan mukhallidan fiha. Oke, waman lam yakun, dan barang siapa yang tidak lam yakun mu'minan, yang tidak beriman, fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram hukumnya untuk dia gitu. Jadi kalau misalkan orang tidak beriman, maka surga itu haram untuk dia. Tuh. Jadi harus beriman dulu. Wala yashummu rihaha, dan dia tidak mungkin mencium bau surga tersebut. Padahal surga itu baunya bisa tercium di perjalanan 70 tahun. Sedangkan orang yang belum beriman, dia tidak akan mencium bau surga, ya. Bal yakunu ma'aluhu, akan tetapi tempat kembalinya ila nari jahannama khalidan mukhallidan fiha. Nah, akan tetapi tempat kembalinya orang yang tidak beriman itu ke api neraka. Maksudnya ke neraka dan dia kekal di dalamnya gitu ya. Kalau misalkan orang beriman berarti dia masuk surga dan kekal di dalamnya. Kalau misalkan orang yang belum beriman berarti dia tempat kembalinya ke neraka dan kekal di dalamnya, ya. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah fawaidul hadis kita lanjutkan pekan depan. Oke, jazakumullah khairan atas perhatian kalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa sering-sering dimurojaah, dilihat lagi video-video sebelumnya dan materi-materi sebelumnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.